أصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مؤسسة المصلى باب الخير ومؤلف هذه الكتاب النووي الدمشقي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki hadis yang ke-258. Wa an Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah seorang yang masuk Islam masih di usia anak-anak atau usia muda. Maka sampai pernah Usamah bin Zaid ini dijadikan anak angkat oleh Rasulullah dan pernah dijadikan sebagai pemimpin atau pasukan perang di usia masih 19 tahun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Usamah bercerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Rasulullah, qumtu ala babil jannati. Qumtu, saya berdiri. Ala babil jannati, di depan pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha, dan adalah di surga itu ammatu man dakhalaha, umumnya orang yang masuk ke surga, al-masakin, orang-orang miskin. Orang kaya pada kemana? Wa ahbabul jaddi wa ashabul jaddi, adapun orang-orang kaya mahbusuna, masih tertahan, masih dihisab. Karena kan kalau orang kaya hisabnya lebih banyak daripada orang miskin. Kita itu nanti dalam hadis yang lain akan menghadapi 4 pertanyaan besar. Yang pertama, masa muda kita dihabiskan untuk apa? Yang ditanya masa muda. Karena rata-rata orang terlena itu di usia mudanya. Usia anak-anak rajin ngaji, rajin ibadah. Di usia muda kadang terlena. Nanti di usia udah pensiun baru balik lagi. Nah, yang ditanyakan adalah masa muda digunakan untuk apa? Kemudian pertanyaan kedua, umur atau jasad kita ini, fisik kita ini dihabiskan untuk apa? Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan kita digunakan untuk apa? Lah yang keempat, harta yang kita punya, pertanyaannya 2, dari mana kemana? Dari mana kita peroleh, kemudian kemana kita pakai? Lah ini juga ada 4 kemungkinan. Masalah harta ini dari mana dan kemana ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita cara memperolehnya halal, memakainya benar. Ya kita jadi karyawan ya benar, dagang ya benar. Kemudian setelah memperoleh hasil kita pakai buat nafkah keluarga, bayar sekolah, buat infak dan lain-lain. Ini cara yang pertama.
Insya Allah ini yang terbaik. Kemudian cara yang kedua, ada yang cara dapatnya benar tapi makainya salah. Ya kerja benar, dagang ya benar, giliran dapat buat pasang slot togel. Ini memang masih ada togel? Masih. Kalau toge goreng saya tahu. Masih ya. Ya duitnya caranya dapatnya benar tapi makainya ya nggak benar. Kemungkinan yang ketiga, ada yang dapatnya nggak bener tapi kayaknya makainya bener. Masang slot, pasang togel, begitu dapat buat nyumbang musola, buat beliin AC di masjid, buat traktir pengajian makan ini apa ngeteh ngopi, tapi duitnya hasil togel. Yang keempat, wah ini yang paling repot ini, dapatnya nggak bener, makainya ya nggak bener. Itu kalau bahasanya orang proyek dulu namanya duit setan dimakan demit. Dapatnya nggak bener. Ini dulu pernah saya ngalami kerja di proyek. Misalnya semen itu datang satu truk, disisain 20-25 sak, nggak diturunin. Kemudian kong kali kong sama toko material. Nah iya nggak bener kan? Nah begitu udah dapat duit buat mabuk, buat yang ke depan itu yang lampunya biar pet apa namanya? Ya itu, wes dapatnya nggak bener, makanya nggak bener. Masalah duit, ada 4 kemungkinan. Entah kita berada di posisi yang mana ini, posisi pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah kalau orang yang duitnya banyak kan hisapnya lama. Itu duit yang dari mono dapatnya dari mana tuh? Yang di sono tuh. Teman dipakai kemana? Nah, kalau yang nggak punya duit yang dihisap apanya? Oh nggak punya. Nah makanya orang miskin itu kalau ke neraka ya cepet, ke surga ya cepet, wong hisapnya cepet. Lah orang kaya lama hisapnya, belakangan dia. Ghaira anna ashabin nari qad umira bihim ilan nar. Sementara saat itu para penduduk neraka ya sudah diperintahkan untuk ke neraka. Kemudian waqumtu ala babin nar. Kemudian saya juga kalau bahasa kita nyambangi ke pintu neraka. Ini kan tentunya pada peristiwa Mi'raj yang Rasulullah diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Wa qumtu ala babin nar, kemudian saya juga nyambangi atau berdiri di depan pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Tapi di sana penduduknya kebanyakan adalah an-nisa, perempuan. Kalau laki-laki ya enggak dikit. Tapi perempuan banyak. Laki-laki enggak dikit, perempuan banyak. Lah, iya. Fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Nah, Rasulullah melihat ya yang banyak penghuninya adalah perempuan. Ketika kalau dalam peristiwa Mi'raj itu kan beliau jalan itu kan ada targetnya. Ada petunjuk jalannya, yaitu malaikat Jibril. Ketika ngelihat neraka kok penduduknya ternyata banyakan perempuan, Rasulullah ya nanya, ya Jibril, lah kok neraka banyakan perempuan, itu ceritanya gimana? Wong kayak-kayaknya ibadahnya ya bagusan perempuannya sama lakinya ya. Laki pengajian kan ya jarang-jarang ya. Cuman di bapak-bapak sini aja rajin ngaji. Malam Sabtu di sini, malam Rabu syiar Islam, Minggu pagi pengajian lagi. Sabtu pagi ngaji lagi. Oh iya dikelani. Rajin sekali. Rabu pagi ngaji lagi. Wes pokoknya pol lah kalau laki. Tapi masih kalah jauh sama perempuan lah ya. Perempuan itu sehari bisa 3 kali ya Pak. Lah, apalagi musim maulid ya. Oh is pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Full lah pokoknya. Kopinya Pak, miring takut jatuh itu. Miring. Kopi. Nah, takutnya kedorong dah. Lah malaikat Jibril Rasulullah agak kaget wong salatnya ya rajin,
perempuan. Wong laki kadang ya apalagi kalau bangunnya udah telat, ke kantor telat, ya mbah subuh mbah salat mbah enggak, langsung berangkat. Begitu nyampe ke tempat kerjaan, duhur kerjaan lagi banyak, kadang sholat duhur ya lupa. Asar sholat, maghrib kadang di perjalanan macet, nyampe rumah isya mau sholat maghribnya udah telat, alasannya yo males. Puasa yo begitu, dari rumah sarapan sahur sampai kantor sahurapan. Sahurapan dari rumah mah sahur bareng anak, bareng istri, nyampe kantor kadang sahurapan. Lah tapi kenapa kok neraka isinya banyakan perempuan? Kemudian malaikat Jibril menjawab, hunna yakfurnal ashir. Para perempuan, para istri yang begitu itu, yang sholatnya rajin, ibadahnya tekun, mereka jadi penghuni neraka. Karena memang mereka itu yakfurna, tidak tahu berterima kasih al-ashir kepada keluarganya alias suami. Cuman ngaji begini yo enaknya di depan perempuan Pak yo. Nah, iya. Nah, biar pada syukur sama suami, syukur, bukan syukurin loh ya, syukur. Terima kasih. Ini hadis 259 masih berkenaan dengan pembelaan Rasulullah terhadap umatnya atau sahabat-sahabatnya yang hidup dalam kemiskinan atau dijadikan hamba-hamba Allah yang dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 259. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Ada bayi yang masih dalam apa namanya itu? Kalau ditimang-timang itu buayan. Tapi yatakallam bisa berbicara. Kalau dalam hadis ini yang disebut hanya 3. Ada 3 bayi yang dalam sejarah tercatat bisa bicara. Kita bahas yang ada di hadis ini dulu. Yang pertama, Isa bin Maryam adalah bayi Isa putra dari Maryam. Nah, sebentar lagi Natal, yang saudara-saudara kita memperingati sebagai hari lahirnya Yesus. Kalau kita menganggapnya Isa atau dalam tanda kutip Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah. Tapi mereka menganggapnya ya sebagai wallahu alam, itu keyakinan mereka. Tapi ini kita ambil dari Al-Quran dalam surah Maryam. Surah yang namanya diambil dari dalam isinya mengisahkan tentang Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang dalam surah Maryam, yang kadang orang dibaca ketika istrinya hamil 7 bulan, katanya biar cantik kayak Maryam. Ya gak usah ngarep lah, kita orang Indonesia ya begini. Biar dibacain Maryam, dibacain Yusuf, ya lahirnya ya begini-begini. Nggak beda-beda jauh sama bapaknya. Nah, kalau malah lahirnya ganteng, putih, cantik kayak Nak Isa, ya malah orang curiga. Ya begini-begini aja. Terima aja. Kita dilahirkan di Indonesia dengan modelnya minimalis begini lah, kok ngarep-ngarep lahir punya anak kayak Nabi Yusuf. Bahaya malah Pak. Ya lahirnya begini-begini aja. Dalam surah Maryam mulai dari ayat 27 atau sebelumnya itu mengisahkan tentang Nabi Isa yang bisa bicara pada saat masih dalam kandungan. Ketika Maryam ini mendekati diberitahu bahwa ia hamil, Maryam ini mulai berpuasa bicara. Ia nggak pernah mau bicara kepada siapapun. Sampai detik lahir anaknya, Maryam itu nggak bicara kepada siapapun.
Lah ketika selesai lahiran, ini disarikan dari Al-Qur'an di surat Maryam. Ketika selesai lahiran, lah Maryam ini kan gendong anaknya itu. Lah ketika ia gendong anaknya ini langsung diserang sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan bahasa, kalau bahasa kita begini, Maryam, kamu ini bapakmu orang baik-baik, emakmu orang baik-baik, katanya kamu ini pelayan ibadah, tempat ibadah. Lah kok tahu-tahu hamil, tahu-tahu punya anak. Lah kok kamu ini berbuat yang enggak. Nah, ini omongan orang-orang yang ada di sekitar Maryam saat itu. Kemudian fa'asyara ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Itu di surat Maryam di juz 16 ya, Maryam juz 16 di ayat 29. Fa'asyarat ilaihi. Kemudian ketika orang-orang membuli Maryam itu, kemudian fa'asyarat ilaihi. Maryam itu berisyarat. Kalau bahasa kita coba tanya nih bayi. Cuman dia enggak ngomong karena udah terlanjur puasa ngomong, enggak ngomong. Fa'asyarat ilaihi. Kemudian Maryam itu berisyarat nunjuk ke bayi yang ia gendong. Qalu, maka orang-orang yang nuduh Maryam itu tadi, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qalu, mereka pada ngomong, kaifa, bagaimana, nukallimu, kami bisa ngomong, kami bisa bicara, man kana, kepada orang yang fil mahdi, orang atau bayi yang masih dalam buaya. Nah, kalau bahasa kita ya Maryam kamu ini gimana? Mosok kami disuruh nanya ke bayi yang masih di buayan, masih di ayun, masih di gendong. Qala, lah saat itulah kemudian bayi Isa itu ngomong. Omongannya, inni Abdullah in ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ini omongan Nabi Isa waktu masih bayi. Ini saya ini Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang aku nanti diberi kitab, yakni berupa Injil. Apakah Injil yang sekarang itu yang dimaksud? Wallahu a'lam. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku mubarakan, orang yang membawa berkah. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Ini kata Isa yang masih dalam boyan tadi, yang masih bayi. Wa ausani, dan Allah mewasiatkan kepadaku bis sholati, dengan sholat. Berarti ajaran sholat itu bukan hanya di umat Islam. Di umat sebelumnya ya ada sholat, tapi sholatnya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Wa zakati, dan zakat. Madumtu hayya, dan selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyyan. Di antara ajaran Nabi Isa di sini tadi, wa barram biwalidati, berbuat baik terhadap ibu terutamanya. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan tidak menjadikan aku sebagai orang sombong dan orang yang terkutuk. Nah, ini yang ayat 33. Ini yang jadi perdebatan antara boleh dan tidaknya kita mengucapkan selamat Natal. Ini bersumber dari ayat yang ke-33 dari surat Maryam. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu, dan selamat, ucapan selamat. Alayya, kepadaku, yawma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Nah, ini yang diambil oleh sebagian orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tetapi kalau kita melihat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia mulai dari tahun 80 sekian, yang saat itu ketuanya Buya Hamka, beliau melarang umat Islam yang tidak ada kepentingan apa-apa untuk mengucapkan selamat Natal, kecuali
bagi orang-orang tertentu dari umat Islam yang ada keperluan. Misalnya seorang muslim yang kebetulan jadi pengurus atau ketua wilayah, entah ya RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Lah kemudian misalnya di RW sini, RW nggak ya? Apa bukan? Misalnya RW sini ada yang Kristen umpama, banyak, kemudian ngadain acara Natalan. Lah pengurus RW-nya, pengurus RT-nya, pokoknya pengurus wilayahnya diundang. Kebetulan diminta untuk memberi sambutan. Lah, ia memberi sambutan itu silahkan mengucapkan itu, tetapi kan bukan atas nama pribadi, tapi atas nama pengurus wilayah. Makanya sering kita lihat entah menteri agama, entah gubernur, entah apa, ketika sambutan di acara Natal itu ya mereka mengucapkan selamat, tapi bukan atas nama pribadi, atas nama pengurus wilayah. Lah kadang kita biar kelihatan keren, entah di Facebook, entah di Instagram, ikut-ikutan mengucapkan selamat. Kalau memang tidak ada kepentingan apa-apa, lebih baik tidak. Karena ini menyangkut tentang akidah, keyakinan dari agama tertentu. Lah kecuali tadi yang memang ada kepentingan. Misalnya kita sebagai bawahan, kemudian pimpinan kita kebetulan orang itu, teman-teman pada datang ngucapin kayak orang lebaran gitu. Ya wis lah. Ya wis rapopo dalam rangka. Kadang ada yang karyawan di mall yang pada pakai apa itu yang topi Sinterklas ya. Lah kalau memang niatnya untuk mensiarkan agama orang lain ya jangan. Tetapi kalau niatnya ini perintah atau tuntutan pekerjaan, kalau enggak yo resikonya bisa dikeluarin, nyari kerjaan sekarang yo enggak mudah, ya wis lah. Ad-daruratu bihul mahdurat. Kalau memang keadaan terpaksa, ya wis gimana lagi. Nah, setiap biasanya menjelang akhir tahun, tapi yang sekarang beritanya kalah sama Pilpres ya enggak seru. Biasanya kalau enggak musim Pilpres pasti akan di dunia, di Facebook, di apa itu ribut masalah boleh dan tidaknya mengucapkan selamat Natal. Lah kalau memang ada perlunya, ada pentingnya ya monggo, tapi kalau tidak ya lebih baik tidak. Jadi yang pertama, bayi yang bisa ngomong adalah bayi Nabi Isa alaihi salam untuk membersihkan atau membela ibunya dari tuduhan bahwa dituduhnya Maryam itu berbuat tidak senonoh alias berbuat zina. Sampai-sampai tadi Nabi Isa bisa bicara, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu yang pertama. Yang kedua wasahibu Juraij, yaitu bayi yang menjadi saksi atas kasus Juraij. Juraij ini kasus pada zaman Bani Israel. Kalau kisah yang terjadi pada masa Israel itu disebutnya Israiliyah. Lah kalau Israiliyah tapi disebutkan dalam hadis sahih seperti kisah Juraij ini, ya kita wajib mempercayainya. Juraij ini dulunya seorang yang saudagar, pebisnis. Tapi kemudian memutuskan untuk berhenti dari dunia bisnisnya, meninggalkan segala gemerlap dunia untuk ibadah, enggak berhenti-berhenti. Sampai ia mendirikan, kalau kita ya mihrab, kalau mereka ya mungkin entah kayak pesanggrahan atau apalah, yang ia enggak keluar-keluar dari situ kecuali hanya untuk kebutuhan makan, minum dan lain-lain. Sehari-hari pokoknya wiridan, kalau bahasa kita ya baca Quran, yo wis duha tahajud terus gak berhenti-berhenti. Itu Juraij itu tadi. Lah satu hari, ini dalam hadis ini cukup panjang, cukup saya sarikan aja. Satu hari ketika Juraij ini lagi ibadah sunnah, ibunya datang manggil-manggil. Bahasa kita Juraij, mungkin ibunya manggil dari luar, Juraijnya di dalam. Lah Juraij itu dalam hati ketika ia sholat, wa wa yusalli faqalat ya Juraij faqala ay rabbi ummi wa salati. Ketika dalam sholatnya, ketika dipanggil ibu tadi, Juraij dalam hatinya ngomong, waduh, emakku manggil-manggil.
padahal dia lagi sholat. Lah kira-kira nih kalau kita seandainya lagi sholat sunnah loh ya, kita lagi sholat sunnah entah qobliyah, entah ba'diyah, entah apa, kemudian emak kita manggil dari luar, punten umpama tamrin, umpamanya waktu maknya masih ada umpama, ini sholatnya dibatalin apa lanjut? Sholatnya dibatalin apa lanjut? Kita lagi sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, dipanggil dari depan musola, dipanggil. Kalau tadi karena kisah Jurej dipanggil Jurej. Lah dalam kisah ini itu si Jurej nggak nyaut. Lah kemudian akhirnya maknya pulang. Besoknya lagi karena maknya mau ada kebutuhan, ada perlu sama Jurej, dipanggil lagi, nggak jawab lagi. Ya hari ketiga dipanggil lagi, nggak jawab lagi. Akhirnya karena 3 kali maknya manggil, kebetulan si Jurej tadi lagi sholat sunnah ya, dalam catatan sholat sunnah. Akhirnya maknya kesel. Dalam kesalnya itu maknya kemudian kalau bahasa kita apa? Nyumpain ya. Bahasanya nyumpain ya. Bahasa nyumpainnya maknya itu begini, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil musimat. Kata ibunya nyumpainnya, ya Allah jangan matikan itu Jurej sebelum ia berurusan dengan, mohon maaf, pelacur. Itu doa maknya yang karena kesel itu tadi. Wong doa mak kan manjur. Doa mak itu kan seperti kadoain Nabi ala ummati. Doa ibu itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Manjur diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berjalan waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai-sampai orang-orang itu memuji-muji Jurej. Wah, Jurej itu luar biasa ibadahnya. Lah kebetulan di kampung itu ada wanita yang mungkin ya cakep kali ya. Kalau nggak cakep ya nggak laku jadi begitu mana. Cakep, langsung dia ngomong begini, orang-orang saksiin, saya pasti bisa untuk meruntuhkan imannya si Jurej. Kemudian kata orang ngomong, coba kalau bisa. Wong dia harta dunianya, dagangannya ditinggalin, apalagi cuma perempuan model kayak kamu, nggak bisa. Lah si perempuan ditantangin begitu makin semangat. Jurej disamperin, digoda-godain, nggak kena sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, nggak kena. Lah akhirnya timbul pikiran jahatnya si perempuan itu tadi. Kebetulan ada tukang angon. Ini sari dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada tukang angon lewat, kemudian ditawarin, bang mau nggak sama saya? Mau tuh maksudnya berzina. Nah, kata tukang angon ditawarin, ibarat kucing ditawarin ikan. Wah langsung sikat, nggak perlu pikir panjang. Daripada Jurej nggak kena, udah tukang angon juga nggak apa-apa dah, nggak ada akar, nggak ada rotan. Akar pun jadi, yang penting pokoknya kan jadilah itu berhubungan badan. Lah qadarul kehendak Allah, sekali berhubungan jadi hamil tuh wanita perempuan. Lah kemudian karena wanita ini sakit hati sama Jurej, ia langsung koar-koar, orang-orang ketahui ini yang dalam perut saya ini hasil kelakuannya Jurej. Kemudian begitu ini bayi lahir, ya udah makin heboh. Orang-orang makin Jurej kayaknya mah tekun, pengajian taklim rutin jamaah tekun. Ternyata anak orang dibuntingin. Orang-orang marah. Akhirnya pesanggrahan atau mihrab atau masjidnya dianjurin sama warga tadi. Nah kemudian ketika Jurej ngelihat itu tempatnya dianjurin, kalian ini kenapa tiba-tiba nganjurin? Jurej, kamu ternyata serigala berbulu domba. Kayaknya alim, ternyata buntingin anak. Si perempuan itu tadi dibuntingin. Lah kemudian Jurej dengan kehendak Allah, mana yang ngaku-ngaku saya bunting itu, bawa anaknya. Kemudian anak itu dipegang oleh Jurej, ditanya, siapa bapakmu? Bayinya ngomong, tukang angon.
Tukang angon, bapak saya bukan Juret, itu yang angon, yang biasa ngangon di sini nih. Akhirnya setelah ini kan kasusnya kan berjeda lama ini antara disumpahin ibu, mulai dari hamil kan lama. Baru Juret teringat, oh iya, saya dulu pernah disumpahin emak gara-gara 3 kali nggak mendengar atau nggak nyautin panggilan emak, disumpahin bahwa saya tidak akan mati sebelum berurusan dengan pelacur. Iya benar. Padahal ditinjau dari sisi fikihnya, ketika kita lagi sholat sunnah ya, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya, sholat sunnah entah qobliyah, entah ba'diyah, entah duha, entah apalah, pokoknya sholat sunnah. Ketika dipanggil oleh ibu kita, maka silahkan dibatalkan. Karena menjawab panggilan ibu itu wajib, sementara sholat yang dilakukan itu sunnah. Itu pelajaran yang pertama dari kisah Juret itu tadi, bahwa boleh membatalkan sholat untuk memenuhi sesuatu yang lebih besar nilainya. Lah memenuhi panggilan ibu ini nilainya lebih besar daripada ia sholat sunnah, berbeda tentunya dengan sholat wajib. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika kita sebagai orang tua, yo kalau bahasa orang Betawi jangan sekate-kate gitu ya. Jangan sembarangan ngomong. Itu tadi kan ibunya karena sakit hati kan kebablasan ngomongnya. Semoga Juret gak akan mati sebelum berurusan dengan, akhirnya yo namanya hancur di tengah-tengah warga karena dituduh berzina dengan pelacur itu tadi, gara-gara berawal dari omongan orang tua. Lah kadang kan orang tua kan yo ngomongnya yo, kalau orang Betawi tadi sekate-kate gitu ya. Wah, asal jeblak itu apa ya? Ya kadang kan gitu ya. Ketika melihat anak misalnya jam 1, jam 2 baru pulang, kamu mau jadi apa jam segini baru pulang? Mau jadi preman? Ya jadi preman beneran ya. Lah iya. Mau jadi preman. Saya pernah membaca tulisan kisah, wallahu alam itu real nyata atau hanya untuk memotivasi nggak tahu. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang Imam Masjidil Haram itu, yang sampai sekarang orangnya masih ada. Itu waktu usia balita itu agak nakal. Lah maknya itu punya usaha catering, makanan. Kalau bahasa kita mungkin ya catering udah dibesek, udah siap antar, mungkin dikasih sambel atau apalah. Lah namanya bocah ngikutin dari belakang, maknya ngasih sambel, dia ngasih pasir ke catering yang udah siap itu. Lah begitu udah sampai ujung, mungkin maknya nengok ke belakang, makanan yang udah siap diantar penuh dengan pasir. Itu kalau kayak kita marahnya kayak apa? Misalnya modalnya udah banyak, tenaganya udah capek-capekan pol-polan, tinggal nganter, malah ditaburin pasir. Kalau kita mungkin marahnya wis mbok, semua bahasa yang nggak pantas keluar. Tapi ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais tadi marah ya marah Pak, tapi marahnya nyumpahin, tapi nyumpahin bagus. Kalau bahasa kita mungkin begini ya. Nah ya Allah, ibu udah capek masak, udah ini modalnya banyak, malah kamu kasih pasir. Moga-moga ntar kamu gede jadi imam yang bisa ngimami orang sedunia. Itu sumpahannya. Begitu dewasa dijabah oleh Allah. Kalau pas lagi haji, itu kan hampir 5 waktu yang imam beliau Syekh Abdurrahman As-Sudais. Lah kalau haji kan ya orang sedunia ngumpul di situ. Itu gara-gara maknya dalam cerita itu tadi nyumpahin anaknya, tapi nyumpahin yang bagus. Dalam kita mungkin ya lagi marah gitu, nyumpahin tapi nyumpahin yang bagus. Oh, saya sumpahin jadi RT gitu. RT kan lumayan, OP-nya sekarang lumayan Pak ya. Bener ya. Lumayan, apalagi RW, apalagi nyumpahin tapi nyumpahin yang bagus. Kadang kita nyumpahinnya rata-rata nggak bagus. Nah ini kisah dari Juret itu tadi, bahwa kesel tapi kalau nyumpahin hati-hati. Kemudian yang ketiga, kisah bayi yang bisa ngomong, wa bainama sabiyun yaradhamu min ummihi. Ada seorang bayi yang lagi ditetein sama ibunya.
Ketika ditetein ibunya ini, lewatlah seseorang yang raqibun ala dabbatin farihatin. Ada seorang yang kalau bahasa ini apa keren lah ya. Kalau zaman dulu yo naik kuda terbaik. Kalau sekarang yo naik Fortuner apa Pajero gitu ya, lewat seret, ibunya lagi netein. Lah ibunya tadi berdoa, ya Allah nak, semoga Allah menjadikan kamu kayak orang itu. Lah kayak kita kan sering ya, misalnya, oh tuh itu nak tuh kayak itu tuh hebat tuh cakep. Lah ibu tadi lagi netein bayi, lah ngomongnya begitu. Semoga Allah menjadikan kayak itu. Allahumma ja'al ibni misla hada. Ya Allah, semoga engkau jadikan anakku ini seperti laki-laki itu yang berkendara dengan keren, pakaian bagus dan macam-macam. Fataraka sadiya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mislahu. Kemudian si bayi yang masih netek tadi langsung melepas neteknya itu. Kemudian sambil ngomong, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Orang itu yang tadi yang dimaksud orang yang keren itu tadi. Lah kemudian lain hari si bayi yang lagi ditetein oleh maknya itu ngelihat wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaita sarraqta wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Lain kesempatan ibu tadi yang netein anaknya ngelihat perempuan lagi diseret-seret, digebukin orang sekampung. Kemudian orang sekampung itu menuduh bahwa perempuan itu pezina dan juga pencuri. Sementara ketika digebuki itu orang sekampung, diseret-seret orang sekampung itu, wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Perempuan yang diseret-seret itu dalam tangisannya wiridnya membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu yang dibaca. Faqalat ummuhu, kemudian ibunya tadi ngomong, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti orang itu. Kalau kita kadang amit-amit jangan sampai kayak itu gitu ya. Kadang kita lagi ngelihat apa gitu, kalau apalagi yang istrinya hamil ya, orang hamil ngelihat yang apa amit-amit. Amit-amit emang ngaruh apa ya amit-amit ini. Kadang malah ada yang pakai kalungan, pakai apa? Gunting. Bangle sama gunting. Pernah saya tanya, pernah saya ngeliat, saya tanya itu maksudnya apa? Ini biar nggak diganggu makhluk halus. Makhluk halus nggak ganggu, makhluk kasar yang ganggu. Lah emang demit takut sama bangle ya? Takut sama gunting. Tanggung amat gunting, sekalian pacul aja. Golok kayak bangle sama gunting. Lah kalau maknya nggak pernah melantunkan ayat-ayat Quran di rumahnya, nggak pernah dipakai buat sholat sunnah, lah demit tetap demen. Walaupun gunting sewarung dikumpulin, bangklek sepasar lah kalau perlu, jualan bangklek lah kalau perlu. Nah, ini ya, tapi itu kadang budaya ya wes lah. Apalagi kalau yang nyuruh orang tua, lah daripada kita ngelawan orang tua ngomong ya wes ya mak udah beres lah, takutnya disumpahin kayak juret tadi. Iya wes ya mak, tapi jangan diyakini bahwa bangklek sama gunting ini ngusir setan. Enggak mempan. Apa bangklek? Bangklek kayak semacam kunyit apa itu jenis itu loh. Wah. Ya, lah apa namanya terserah dah. Semacam itulah, sejenis itu loh. Lah perempuan yang lihat itu tadi yang ngomong, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti perempuan itu. Ya kalau kita amit-amit jangan sampai kayak begitu. Nah, tapi apa kata bayi yang digendong itu tadi? Kemudian fatarakar radha wa nadhara ilaiha. Kemudian bayi yang dia lagi ditetein itu lepas teteannya, kemudian ia ngomong, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti perempuan itu. Lah maknya kan bingung. Didoain kayak orang yang keren malah nggak mau, giliran didoain kayak orang wanita yang diseret-seret, dituduh zina, dituduh nolong, kok malah mau. Lah ini bocah gimana? Padahal ini bocah masih bayi.
Nah, kemudian bocah itu ngomong, bahasa kita begini, "Mak, orang yang lewat tadi yang keren itu takaburnya luar biasa, sombongnya luar biasa, dan saya nggak mau jadi hamba Allah yang sombong. Sementara yang satunya tadi, yang perempuan itu, dia orang baik-baik. Entah karena apa, akhirnya ia dituduh zina. Walaupun dituduh, digebukin, diseret-seret, ia tetap berzikir kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil." Ini dalam hadis ini bercerita tentang 3 bayi yang bisa ngomong. Tapi dalam hadis lain, saya kutipkan dalam hadis lain itu ada 8 atau 10 dalam riwayat yang pernah terjadi bayi bisa ngomong. Yaitu yang keempat, tadi kan pertama Nabi Isa, yang kedua Juraij, yang ketiga bayi yang lagi disusuin tadi. Yang keempat adalah bayi yang menjadi saksi ketika Nabi Yusuf dituduh berselingkuh dengan Zulaikha. Makanya dalam riwayat Nabi Yusuf dan Zulaikha itu belum menikah. Kalau bahasa anak mudanya ya kasih tak sampai. Zulaikha seneng banget sama ya benar senang dengan sama Yusuf, tapi kan Zulaikha itu istri orang. Makanya doa yang diperdebatkan itu ketika doa nganten, itu kan kadang ada doa yang begini, Pak. Allahumma alif bainahuma, nama nganten, kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, satukan nganten laki dan nganten perempuan itu seperti bersatunya Yusuf dan Zulaikha. Ini yang diperdebatkan kan? Karena Yusuf dan Zulaikha itu dalam satu riwayat tidak menikah. Bahkan ya tadi kasih tak sampai. Yusuf masih bujangan, sementara Zulaikha istri orang. Tentu ya udah umur ya, seneng sama berondong. Nabi Yusufnya ya mungkin ya seneng, cuman wong ini istri orang. Ketika Nabi Allah Yusuf ini dituduh menzinai ini, lah kemudian ada bocah bayi yang lihat kasus ketika itu. Kemudian bayi itu kan ngomong, kalau memang bajunya Yusuf itu yang sobek depan, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau sobek belakang, maka Zulaikha yang salah. Begitu di persidangan, ternyata yang sobek Nabi bajunya yang belakang. Tapi wong namanya penguasa, Pak. Salah benernya ya bener, salahnya aja bener, apalagi memang bener. Pokoknya salah bener, Yusuf tetap masuk penjara. Akhirnya Yusuf yang dipenjara. Lah yang menjadi saksi itu bayi yang kemudian bisa menjadi saksi, menjadi penengah tentang kalau bajunya sobek depan yang salah Zulaikha, tapi kalau bajunya sobek belakang yang salah Yusuf. Kemudian yang kelima, bayi yang bisa ngomong itu pada cerita Masyitoh. Masyitoh itu kan pembantunya Fir'aun yang ditugasin untuk nyisir. Ketika sisir jatuh, refleks mengucap nama Allah. Ketika ditanya, Masyitoh, apakah kamu udah ngikutin Nabi Musa? Dengan lantang Masyitoh jawab, iya. Maka saat itu kemudian disiapkan kompreng, kuali yang besar. Masyitoh, kalau kamu tetap dalam keyakinanmu mengikuti Nabi Musa, kamu saya rebus. Tapi Masyitoh awalnya memang udah agak mulai goyang, Pak. Tapi bayinya yang menguatkan. Bayi yang masih bayi itu menguatkan. Bahasa dalam riwayat hadis Imam Ahmad, wahai ibu, masukkan dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Itu terjemahan dari hadis riwayat Imam Ahmad. Bayi yang masih bayi akhirnya ngomong, mensupport ibunya, udah masuk nggak apa-apa, karena siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Akhirnya Masyitoh dan bayinya masuk. Kemudian yang ke-6 itu ada dalam kisah Ashabul Uhdud, yaitu pada saat Bani Israel, orang-orang Israel itu membuat parit kayak gua gitu. Lah orang-orang yang beriman dimasukin ke situ kemudian dibakar. Jadi kayak apa ya? Kayak tikus dimasukin ke lubang kemudian dibakar. Lah ketika itu ada seorang perempuan bersama dengan
anaknya yang masih bayi, yo kayak ragu masuk enggak. Lah kemudian ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, si bayi itu tadi kemudian bicara, wahai ibu, bersabarlah sebab engkau berada di jalan yang benar. Akhirnya ibu tadi yo masuk. Kemudian yang ketujuh adalah kisah Nabi Yahya yang saat itu juga dalam masih bayinya bisa bicara. Kemudian yang kedelapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat baru disapih oleh Halimah As-Sa'diyah. Karena Rasulullah begitu baru lahir, yang nyusui namanya Suwaibah, baru hanya beberapa bulan. Kemudian dipindahkan yang nyusui namanya Halimah As-Sa'diyah. Dan saat dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah yang saat itu masih bayi, dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berbicara. Nah ini kan tentunya kejadian khariqul addah, kejadian yang tidak umum. Kalau kejadian tidak umum ini kalau diceritakan dalam hadis sahih, ya kita wajib untuk percaya. Kayak peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau tidak diceritakan dalam hadis sahih, namanya Israiliyat. Israiliyat itu kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau yang menceritakan hadis sahih diriwayatkan para perawi-perawi yang terpercaya, ya wajib hukumnya kita untuk percaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.